Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kelanjutan materi sistem penerangan. Pada video kali ini kita akan coba merangkai sistem penerangan. Baik, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sistem penerangan yang mencakup fungsi, komponen, rangkaian, dan cara kerja sistem penerangan. Pada video kali ini kita coba akan menjelaskan dan merangkai rangkaian lampu mulai dari rangkaian yang sederhana sampai rangkaian yang tidak sederhana. Baik, kita mulai saja penjelasannya. Pada video sistem penerangan yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang rangkaian lampu sederhana ini yang terdiri dari baterai, saklar, dan lampu. Nah, jadi kalau kita lihat rangkaian ini, maka rangkaian ini kita sebut dengan rangkaian saklar kontrol arus. Jadi saklar ini digunakan untuk mengatur arus yang masuk ke lampu. Nah, pada saat saklar off, lampu tidak menyala. Jika saklar kita on-kan, maka arus dari baterai akan mengalir ke saklar, ke lampu, dan ke massa, sehingga lampu akan menyala. Jika kita off-kan, maka lampu akan padam kembali. Nah, ini adalah rangkaian sederhana dari sistem penerangan yang hanya terdiri dari baterai, saklar, lampu, dan jaringan kabel. Ya, jadi ini sederhana. Nah, kalau rangkaian ini kita sebut dengan rangkaian dengan saklar pengatur arus, ya, maka kita akan mengenal juga rangkaian dengan saklar pengontrol massa. Kita lihat, ya. Nah, pada rangkaian ini saklar ditempatkan antara lampu dan massa. Jika rangkaian yang pertama tadi, saklar ditempatkan di antara positif baterai dan lampu. Jadi ini akan memberikan arus ke lampu. Sedangkan pada rangkaian yang kedua ini, saklar ditempatkan di antara lampu dan massa. Nah, ini yang kita sebut dengan rangkaian saklar pengontrol massa. Jadi kalau saklar kita on-kan, maka lampu akan menyala. Jadi fungsi saklar ini adalah memberikan massa pada lampu. Jika saklarnya kita off-kan, maka lampu akan padam kembali. Nah, ini adalah saklar pengatur massa. Ya, saklar pengontrol massa. Ya, jadi ini sederhana. Ya, rangkaian dengan saklar pengontrol arus dan rangkaian dengan saklar pengontrol massa. Ya, untuk satu lampu. Nah, untuk sistem penerangan secara prinsip dasar ada juga yang menggunakan rangkaian dengan saklar kontrol arus dan rangkaian dengan saklar kontrol massa. Ya, ini kita lihat rangkaian dasar sistem penerangan ya dengan dua lampu. Jadi kalau yang pertama tadi rangkaian dengan satu lampu, ini rangkaian dengan dua lampu. Nah, ini termasuk rangkaian dengan saklar kontrol arus. Jadi ini ada saklar penerangan dan ini ada saklar jauh dekat. Ada lampu, yang pertama ini lampu dekat dan yang kedua ini lampu jauh. Nah, jadi saklar-saklar ini fungsinya
di sini memutus dan menghubungkan arus. Pada saat saklar terbuka, maka saklar itu memutus arus ke lampu. Sekarang kita coba saklar kita on-kan. Nah, jika saklar di-on-kan, maka arus dari baterai akan mengalir ke saklar, ya, kemudian ke saklar yang kedua pada terminal 1, kemudian ke lampu dekat dan ke massa. Maka lampu dekat akan menyala. Nah, sekarang kalau saklar kita off-kan lagi, lampu akan padam. Ya, jadi ini juga termasuk rangkaian lampu dengan saklar pengontrol arus. Kita coba nyalakan lagi. Ya, lampu menyala. Sekarang kita coba lampu jauh kita nyalakan. Ya. Nah, untuk menyalakan lampu jauh, maka posisi saklar yang kedua, kontaknya ini harus kita geser ke posisi 2. Kita coba. Nah, jadi jika kontak berpindah dari awalnya di titik 1 pindah ke titik 2, maka arus dari baterai akan mengalir ke saklar, kemudian ke kontak saklar yang kedua, ke terminal 2, ke lampu jauh, dan ke massa. Maka lampu jauh akan menyala. Nah, ini adalah rangkaian dasar dari sistem penerangan, ya, sistem lampu kepala dengan 2 lampu, lampu dekat dan lampu jauh. Nah, lampu dekat dan lampu jauh kerjanya diatur oleh saklar yang kedua ini, yang ada terminal 1 untuk lampu dekat dan terminal 2 untuk lampu jauh. Dan saklar ini adalah sebagai saklar untuk mengaktifkan dan menonaktifkan lampu kepala. Ya, kita coba lagi, kita on-kan, lampu dekat menyala, kita nyalakan lampu jauh dengan memindahkan kontak dari titik 1 ke titik 2. Ya, maka lampu jauh akan menyala. Ya, kita nyalakan lampu dekat lagi, ya. Dengan memindahkan kontak ke 1, lampu dekat akan menyala lagi. Nah, ini adalah rangkaian dasar sistem lampu kepala. Ada 2 saklar, ya. Yang ini adalah saklar sistem penerangan, ya. Kemudian ini adalah saklar lampu dekat dan lampu jauh. Nah, jadi ini penjelasan sederhana dari suatu rangkaian sistem penerangan, khususnya sistem lampu kepala. Jadi dengan rangkaian yang sederhana ini, saya kira dengan mudah kita memahami prinsip dari kerja lampu kepala, lampu dekat, ya, kemudian lampu jauh. Jadi rangkaiannya sederhana seperti ini, ya. Hanya memang pada saat sudah ada lampu dekat kiri dan kanan, lampu jauh kiri dan kanan, rangkaiannya menjadi agak rumit, ya. Baik, dari rangkaian ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah rangkaian dasar sistem penerangan dengan menggunakan saklar sebagai pengontrol arus. Nah, jadi rangkaian ini juga bisa dibuat menjadi rangkaian lampu dengan pengontrol massa, ya. Sekarang kita lihat ini, ya. Nah, jadi rangkaian tadi ini sudah saya potong-potong, ya. Di mana saklar ini saya pindahkan ke posisi terhubung dengan massa atau terhubung dengan terminal negatif baterai, ya, dengan posisi seperti ini, ya. Dan lampu kemudian ini sudah dipotong-potong juga seperti ini. Nah, jadi silahkan sebagai latihan untuk membuat rangkaian sistem lampu ini menjadi rangkaian dengan saklar pengontrol massa, ya, silahkan dibuat rangkaiannya, ya. Perintahnya adalah kemanakah titik-titik yang berwarna biru dan merah harus dihubungkan, ya. Jadi silahkan gambar ini dibuat ulang pada kertas HVS atau kertas folio bergaris,
ya. Kemudian buat rangkaiannya dengan menghubungkan terminal-terminal yang ada satu sama lain sehingga membentuk rangkaian lampu yang dapat menyala dengan saklar kontrol massa. Ya, silakan dikerjakan. Pada sistem lampu kepala, ya, sistem penerangan umumnya menggunakan relay. Nah, jadi relay ini fungsinya untuk mengawetkan saklar. Nah, jadi di sini salah satu fungsi dari relay ini adalah agar saklar ini awet. Jadi pada sistem penerangan, saklar itu tergabung dalam saklar kombinasi yang terdiri dari banyak saklar. Nah, jadi lampu kepala ini dialiri oleh arus yang besar sehingga agar saklar pada saklar kombinasi itu awet, maka digunakan relay. Jadi relay ini menyebabkan arus yang masuk ke saklar kecil. Kenapa kecil? Nah, ya, kita lihat kerjanya dulu. Kita on-kan saklarnya, ya. Nah, maka arus dari baterai bisa mengalir ke terminal 85, ke kumparan 86, kemudian ke saklar dan ke massa, ya. Nah, aliran arus ke kumparan ini, ya, menyebabkan kumparan menjadi medan magnet, ya, sehingga kontak poin pada relay akan tertarik dan menghubungkan terminal 30 dan terminal 87. Maka akan ada arus yang besar mengalir ke 30, ke kontak, ke 87, ke lampu, kemudian ke massa, sehingga lampu akan menyala. Nah, jadi dengan menggunakan relay, ya, arus yang besar dari baterai akan langsung mengalir ke lampu tanpa melewati saklar. Nah, saklar ini sendiri akan dilewati arus yang kecil. Kenapa kecil? Karena arus melewati kumparan yang tahanannya besar. Sehingga jika arus mengalir melalui suatu kumparan yang tahanannya besar, maka arus yang mengalir akan kecil. Arus yang ke saklar juga akan kecil, ya. Namun arus yang masuk ke saklar kecil ini untuk menyalakan lampu, ya, arus yang ke lampu tetap besar karena arus langsung dari baterai menuju lampu, ya, melewati kontak relay. Jadi tidak melewati lagi saklarnya. Nah, jadi pengaman untuk saklar, ya, dengan arus yang kecil, maka arus yang ke lampu itu tetap besar dengan bantuan relay. Nah, jadi pada sistem lampu kepala ini menggunakan relay, ya. Nah, sekarang bagaimana cara memasang relay, ya? Jadi ini adalah rangkaian dasarnya. Jadi lampu sebagai beban rangkaian ini dihubungkan dengan terminal 87. Kemudian terminal lain dari lampu ke massa, ya. Kemudian terminal 30 ini ke positif baterai, ya. Kemudian terminal 85 relay ke positif baterai juga, dan terminal 86 ke saklar. Nah, kalau kita lihat rangkaian relay dan lampu ini, ya, saklar berada di posisi di sini antara relay dan massa, maka rangkaian ini adalah rangkaian lampu, ya, yang dilengkapi dengan relay dan saklar ini sebagai pengontrol massa. Jadi saklar pengontrol massa. Nah, ini, ya. Nah, sekarang kita coba dengan rangkaian yang ini, ya. Jadi ini saya menggambarkan beberapa komponen, yaitu baterai, ya. Ini saya putus, ya. Kemudian ada saklar, saya putus juga. Kemudian ada relay, ya, dengan terminalnya sudah tertulis, ya, 85, 86, 87 dan 30. Dan ini ada lampu, ya, yang kabelnya saya putus, ya. Sekarang silahkan dicoba kemanakah titik-titik yang berwarna biru dan merah harus dihubungkan. Jadi titik-titik ini silahkan dihubungkan, ya.
dengan catatan bahwa menghubungkan titik yang berwarna biru dengan yang berwarna merah dengan titik manapun silahkan, ya. Yang penting menghasilkan rangkaian, ya. Jika saklar ini di-on-kan, relay bekerja dan lampu menyala. Silahkan dicoba, ya. Nah, silahkan komponen-komponen ini digambar ulang pada kertas HVS, ya, atau pada kertas folio bergaris, ya. Kemudian hubungkan antar terminal-terminal yang ada sehingga membentuk rangkaian yang dapat menyala, ya. Nah, silakan gambar dan buat rangkaiannya sehingga lampu dapat menyala dengan relay. Buat rangkaian dengan saklar kontrol arus dan kontrol massa. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan rangkaian dengan saklar sebagai pengontrol arus dan rangkaian dengan saklar pengontrol massa. Silahkan komponen-komponen yang ada dari terminal-terminal yang ada ini saling dihubungkan ke mana sehingga membentuk rangkaian dengan saklar pengontrol arus dan massa. Jadi ada dua rangkaian, ya. Jadi membuat dua rangkaian. Silakan, ini sebagai latihan merangkai dasar sistem penerangan menggunakan relay, ya. Sekarang latihan yang kedua, ya. Nah, ini, ya. Dengan dua lampu. Jadi kalau yang ini hanya satu lampu, satu relay, begitu, ya. Sekarang untuk latihan yang ini ada dua lampu, ya, ada dua relay, ya. Relay untuk lampu dekat dan relay untuk lampu jauh. Di sini ada lampu dekat dan ada lampu jauh, ya. Ini ada saklar lampu kepala, ya, saklar penerangan, dan ini ada saklar jauh dekat. Jadi ini tadi ya identik dengan rangkaian yang ini, ya. Nah, ini, ya. Jadi ini kita kembangkan, ya, rangkaian yang menggunakan relay. Nah, ini, ya. Jadi kalau ini satu lampu, satu relay. Untuk latihan yang ini ada dua lampu dekat dan jauh, ada dua relay, relay lampu dekat dan relay lampu jauh. Silahkan saling dihubungkan terminal-terminal yang berwarna biru dan merah ini satu sama lain, ya. Tentu tidak sembarangan karena harus menghasilkan rangkaian yang dapat bekerja. Jadi ini bermain dengan logika membuat suatu rangkaian, ya. Jadi perintahnya di sini adalah kemanakah titik-titik yang berwarna biru dan merah harus dihubungkan, ya. Nah, silahkan dibuat. Nah, silahkan gambar di kertas HVS atau di kertas folio bergaris. Kemudian buat rangkaiannya dengan cara menghubungkan titik-titik berwarna biru dan merah ini sehingga menghasilkan rangkaian lampu yang dapat menyala dengan menggunakan relay, ya. Tentu saja relay lampu dekat ini untuk menyalakan lampu yang dekat ini. Relay lampu jauh untuk menyalakan lampu jauh ini, ya. Di sini ada saklar dekat jauh. Nah, ini. Silakan dicoba sebagai latihan merangkai sistem penerangan, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, ini latihan juga, ya. Kalau yang pertama ini, ya, saklar berada di terminal positif baterai. Artinya rangkaian ini adalah rangkaian sistem penerangan dengan saklar pengontrol arus, ya. Dan untuk rangkaian yang ini, ya, saklar ditempatkan di negatif baterai, ya, atau di massa, ya. Artinya bahwa rangkaian ini adalah rangkaian sistem penerangan dengan saklar
pengontrol massa. Ya. Yang ini saklar pengontrol arus. Nah, silahkan perintahnya sama. Kemanakah titik-titik yang berwarna biru dan merah harus dihubungkan? Ya. Dengan catatan di sini bahwa saklar lampu kepala, lampu jauh dekat dihubungkan dengan massa. Silahkan berkreasi, ya, silahkan berkreasi dengan logika rangkaian lampu sederhana, ya. Saya kira Anda bisa membuat rangkaian 2 relay dengan 2 lampu, ya. Dengan model rangkaian saklar pengontrol massa. Silahkan dikerjakan, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke dasar sistem penerangan, ya, rangkaian dasarnya. Nah, ya. Nah, ini rangkaian dasar atau rangkaian sederhana dari sistem penerangan, ya. Jadi yang di cover, ya, atau yang dijelaskan pada rangkaian ini ada 2 sistem lampu penerangan. Yang pertama adalah lampu kota, ya. Jadi lampu kota ini adalah lampu yang jika senja dinyalakan, ya, atau sebutannya juga lampu senja, ya. Jadi antara sore dan malam, ya, saat akan pergantian sore dan malam itu kita nyalakan lampu senja. Nah, ada 2 kelompok lampu, ya, pada lampu kota ini, ya. Jadi lampu tel ini lampu kota kalau kita terjemahkan. Kemudian ada lampu belakang, lampu tel ini lampu belakang yang berwarna merah. Jadi bukan lampu rem tetapi lampu belakang, ya. Nah, kemudian kalau yang di depan biasanya kita sebut juga dengan lampu samping atau lampu kota, ya, terletak di kiri dan kanan, biasanya berwarna putih, atau jika gabung dengan lampu tanda belok dia berwarna oranye. Nah, ini, ya, ini lampu kota, ya. Di belakang lampu belakang, ya, menyala merah, dan ini menyala putih atau menyala kuning, ya, oranye, sesuai dengan lampu tanda belok jika dia digabung dengan lampu tanda belok. Nah, kemudian kelompok lampu yang kedua ini adalah kelompok lampu kepala. LO ini adalah lampu dekat, ya. Kemudian HI ini adalah lampu jauh. Kemudian lampu yang ini adalah lampu indikator lampu jauh. Jadi kalau lampu jauh menyala, maka di dashboard ini akan ada lampu kecil, ya, yang menyala juga, dan ini sebagai indikator bahwa lampu jauh sedang menyala, ya. Kemudian di sini ada saklar penerangan, ya. Saklar penerangan. Jadi kalau di kendaraan diputar 1 kali, klik, itu lampu kota menyala. Kemudian diputar sekali lagi, klik, ya, itu lampu kepala menyala. Nah, ini, ya, lampu kepala menyala. Kemudian ada lampu kepala itu ada lampu dekat dan lampu jauh. Ini saklar lampu dekat dan lampu jauh, ya. Jadi ini adalah penyederhanaan dari rangkaian sistem penerangan, ya. Sekarang kita coba lihat bagaimana jika saklar ini kita on-kan ke lampu kota, ya. Jadi tel ini lampu kota, dan nanti kita coba juga kita nyalakan ke lampu kepala, ya. Kemudian lampu dekat dan lampu jauh. Sekarang kita coba dengan lampu kota, ya. Kita nyalakan lampu kota. Nah, jadi kontak point, ya, yang awalnya posisinya off, ya, saat diputar 1 kali ke lampu kota, ya, maka kontak pada saklar akan terhubung dengan terminal lampu kota. Oleh karena itu maka arus dari baterai bisa mengalir ke saklar, ya, kemudian ke jaringan lampu kota, ya. Ini ke lampu depan, lampu samping, ya, atau lampu senja. Kemudian di belakang berwarna merah, ya, kita sebut dengan lampu belakang. Ini, ya. Kemudian diteruskan ke massa, ya. Sehingga
lampu samping ya, lampu kota ya, atau lampu senja menyala dan lampu belakang menyala. Lampu kepala belum menyala karena posisi saklar masih di posisi lampu kota ya. Sekarang jika saklar kita putar sekali lagi ke arah lampu kepala ya, maka kontak ini akan bergeser ke lampu kepala juga. Sementara juga masih terhubung dengan lampu kota. Kita aktifkan lampu kepala ya. Nah, jadi kontak masih terhubung juga dengan lampu kota. Sehingga lampu kota masih tetap menyala, lampu belakang masih tetap menyala. Dan arus dari baterai juga akan mengalir ke lampu kepala ya. Kemudian ke saklar jauh dekat ya. Ini posisi dekat ya. Maka arus mengalir ke lampu dekat. Kemudian ke masa. Sehingga lampu dekat menyala ya. Nah, jika saklar lampu jauh kita on-kan ya, maka kontak akan berpindah ya ke posisi terminal lampu jauh. Sehingga arus dari baterai ya melewati saklar penerangan di sini akan masuk ke saklar, kemudian ke kontak lampu jauh ya. Dan masuk ke lampu jauh kiri dan kanan, kemudian ke masa. Arus juga masuk ke lampu indikator jauh ya, kemudian ke masa. Sehingga lampu jauh menyala dan lampu indikator jauh juga menyala ya. Nah, ini rangkaian dan aliran arus pada saat lampu kepala posisi jauh ya. Jika saklar kita kembalikan ke posisi dekat ya, maka lampu dekat menyala, lampu jauh akan padam ya. Jika kita matikan lampu kepala ya, kita putar mundur, maka lampu kota menyala ya. Kemudian jika kita off-kan, lampu kota juga akan off. Nah, jadi ini adalah rangkaian sederhana dari sistem penerangan yang terdiri dari lampu kota ya, lampu belakang dan lampu kepala. Ini ya. Kita coba lampu kota, maka ini menyala ya. Lampu kepala, lampu kota masih tetap menyala ya. Kemudian di sini lampu dekat menyala. Jika lampu jauh dinyalakan, maka arus akan pindah ke lampu jauh sehingga lampu jauh menyala. Jika kita off-kan, maka sistem lampu kota dan lampu kepala juga off ya. Jadi cukup sederhana rangkaian dasar sistem penerangan ini ya, kalau kita cermati seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat rangkaian ini ya, saklar penerangan itu terhubung dengan positif baterai ya. Kemudian ya, ini juga saklar jauh dekat terhubung dengan positif baterai melalui saklar penerangan. Nah, jadi dari rangkaian ini maka bisa kita sebut ya bahwa rangkaian ini termasuk jenis rangkaian sistem penerangan dengan saklar pengontrol arus. Ya. Nah, sekarang saya kira tidak sulit juga jika kita ubah rangkaian sistem penerangan seperti ini menjadi rangkaian sistem penerangan dengan saklar pengontrol massa. Nah, ya. Baik. Sebagai latihan, ini adalah rangkaian yang tadi sudah dijelaskan di sini ya. Jadi rangkaian ini adalah rangkaian dasar sistem penerangan yang tadi ada saklar penerangan, ada lampu belakang ya, ada lampu kota gitu, kemudian ada lampu kepala. Nah, ini saklar pengontrol arus. Nah, sekarang kita coba rangkaian ini kita pecah ya. Ya. Nah, rangkaian ini kita putus, saklar saya posisikan di bawah ya. Ini saya posisikan terpisah juga. Silahkan dirangkai kembali rangkaian ini ya dengan
rangkaian model saklar pengontrol massa. Silakan ya terminal-terminal yang ada pada lampu-lampu kemudian pada saklar ini ya dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk rangkaian. Jadi rangkailah sistem penerangan berikut sehingga menjadi rangkaian sistem penerangan dengan saklar pengontrol massa. Ya, saya kira secara prinsip sama dengan rangkaian dasar yang tadi sudah kita jelaskan, ya, sehingga saya kira tidak akan mengalami kesulitan meskipun terlihat di sini lampunya lebih banyak, tetapi secara prinsip rangkaiannya sama. Sekarang untuk latihan yang berikutnya, ya, saya tambahkan sebuah relay. Nah ini ya. Nah perintahnya adalah rangkailah sistem penerangan berikut dengan lampu dekat dipasang relay. Jadi khusus lampu yang low ya, lampu dekat ini ya harus menyala menggunakan relay. Silahkan bisa difikirkan bagaimana menghubungkan terminal-terminal yang ada pada gambar ini sehingga membentuk rangkaian sistem penerangan dengan saklar pengontrol massa dan lampu dekatnya menyala dengan bantuan relay. Silahkan dikerjakan. Jika seandainya terminal 30 dan terminal 85 kalau di gambar ini terhubung ya, jika merasa ini mengganggu nanti silahkan bisa diputus ya, artinya 30 dan 85 tidak usah digabung ya dalam merangkai rangkaiannya. Silahkan, tidak masalah ya. Nah, silahkan juga buat rangkaian ini dengan rangkaian saklar pengontrol massa dan saklar sebagai pengontrol arus. Kedua-duanya bisa dirangkai ya. Silahkan dikerjakan sebagai latihan. Jadi latihan-latihan rangkaian sederhana sistem penerangan ini untuk melatih logika berpikir rangkaian lampu ya. Jadi secara prinsip rangkaian lampu ini sederhana saja ya, terdiri dari baterai, saklar, lampu ya. Kalau di sini dilengkapi dengan relay ya dan jaringan kabel ya. Hanya di sini lampunya lebih banyak sehingga kita harus hati-hati dalam merangkainya ya. Silakan dikerjakan ya. Baik, demikianlah video latihan merangkai sistem penerangan kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah, untuk video selanjutnya kita coba merangkai sistem penerangan yang lebih kompleks ya. Jadi pada video kali ini kita berlatih untuk merangkai rangkaian sistem penerangan sederhana, dan pada video selanjutnya nanti kita coba untuk merangkai rangkaian sistem penerangan yang lebih kompleks ya. Demikianlah pembahasan sistem penerangan kali ini dengan penekanan pada merangkai sistem penerangan. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.